Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bahagia sekali pada siang hari ini saya bisa satu panggung dengan Bunda, Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mungkin pada tuan-tuan, puan-puan, saya tidak tahu sebutannya, mungkin akan seperti menggarami laut kalau saya bicara soal rempang budaya sejarah, Masya Allah yang luar biasa kaya, luar biasa. Dan di sini juga Masya Allah tokoh-tokoh budayawan Bapak UU Hamidi dan para tokoh yang luar biasa aktivis dan juga barisan emak-emak yang Insya Allah militan ya, bunda-bunda, Masya Allah. Saya sebenarnya terpanggil ya sejak kami mungkin di Jakarta, Bunda, tidak tahu bahwa ternyata kehebohan di Rempang itu sudah terjadi sejak bulan Agustus ya. Karena di media itu bahkan Juni ya, karena memang tidak banyak diekspos media gitu. Cuman yang justru mengiris hati saya itu adalah ketika kami saat itu, saya pribadi, saya bercerita dulu nih Bunda. Pada saat itu sedang terjadi ya KTT ASEAN ya. Tanggal 8 September itu tanggal 7 menjelang penutupan KTT ASEAN di mana negeri ini sedang menjamu negara-negara besar seperti Cina, Korea yang akan berinvestasi dan dengan bangga memang dikatakan ada 93 proyek ya senilai saya catat di sini 38, miliar USD ya. Dan itu kemudian dibanggakan disampaikan di penghujung penutupan KTT ASEAN, disambut dengan gala dinner yang mewah. Di satu sisi, pada saat yang sama, tanggal 7 September, pecah konflik yang menyita perhatian saya terhenyak. Di situ kontras sekali seperti langit dan bumi, ada pertemuan yang sangat elit, disambut dengan gala dinner, dengan biaya yang mungkin tidak sedikit ya. Di satu sisi, di akar rumput di salah satu lokasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Bunda dan Prof. Datuk Malik, ternyata sebuah tragedi yang menurut saya sebagai emak-emak yang kaum ibu tentu saja terpanggil gitu, karena ternyata kan memang korban yang paling rentan itu adalah kaum anak dan perempuan. Dan kami yang biasa bergelut di media dengan data-data sekunder tentu sangat membutuhkan konfirmasi situasi lapangan kala itu. Dan qadarullah Allah datangkan kepada saya sebuah tulisan sakti, tulisan sakti Bunda yang tadi ternyata bisa, Masya Allah, menyarungkan mata pedang dengan mata pena yang luar biasa dan bisa membuat satu pejabat bahkan bisa terdiam gitu ya. Dan dari situ kemudian saya tergerak gitu, bahwa saya harus bisa membangkitkan gitu ya kesadaran kaum muslimah, kesadaran tidak hanya kaum muslimah tentunya. Dan tapi sepertinya memang masalah ini kan memang sangat kompleks ya, dan perlu juga diperkuat perspektif atau lensa yang membahas soal anak dan perempuan, terutama dalam penghidupan. Karena memang dari investigasi kontras yang saya lihat, puluhan korban itu tanggal 7 September itu adalah terdiri kebanyakan dari anak-anak perempuan dan lansia, subhanallah. Tadi secara kronologis mungkin Bunda sudah menyampaikan dengan sangat detail gitu. Dan sebenarnya memang kenapa saya juga faktor lain yang membuat saya ingin menginisiasi ini dengan teman-teman di Rumah Riau ya, dengan teman-teman di Ahwat Negeri Gurindam. Kemudian kami kaum ibu ini memberanikan diri dan meneguhkan hati untuk membuka perbincangan ini menjadi satu perhatian besar. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Tentu saja hari ini bisa kita terlaksana dengan 4.000 peserta, Masya Allah. Allahu Akbar. Insya Allah. Nah, dan
Saya bulan Februari pertama kali bertemu dengan Bunda Azlaini di Pekanbaru juga ya Bunda ya. Saat itu saya membedah buku saya berjudul Muslimah Negarawan, dan saya ingat dan terkesan sekali dengan masukan-masukan beliau kala itu, dan dengan berbekal di forum itulah saya kemudian berusaha untuk berdiskusi dengan beliau dan mencoba mengangkat masalah Rempang ini juga dari perspektif yang mungkin sepertinya kan perspektif anak dan perempuan itu selalu terabaikan dan mungkin tidak dianggap signifikan ya Bunda, karena kita kebanyakan memang sebagai korban, sebagai kelompok yang paling rentan. Tapi ternyata kita lihat dari pemaparan Bung Pandi tadi, dapur umum itu yang tadi ya, aktivitas yang meskipun perempuan itu katanya korban paling rentan, tapi ternyata dia juga paling punya daya tahan, punya endurance ya Bunda, paling tangguh, mungkin menjadi benteng terakhir. Nah ini yang kemudian juga membuat saya berpikir gitu. Di satu sisi banyak sekali laporan-laporan sekunder yang kami baca, bahkan ada satu judul yang menarik, saya akhirnya juga menuliskan itu tentang White Elephant Project gitu, proyek gajah putih gitu ya. Hari ini pembangunan kapitalis ya, pembangunan smart city, eco city atau apapun branding project itu kita lihat memang tidak memberikan prioritas kepada unsur kemanusiaan itu sendiri, saya pikir ya. Next mungkin lanjut. Ya, ini data saja sebenarnya ya, mungkin nanti bisa dipaparkan. Saya mencoba menggambarkan, melihat dari lensa yang lebih besar gitu, Bapak Ibu semua. Dari Konsorsium Pembaruan Agraria pada tahun 2022 memang untuk sektor infrastruktur saja itu terjadi 32 letusan konflik ya. Dan ini mencapai 102.000 hektar. Dan korbannya terdampak itu 28.000 keluarga, bayangkan. Padahal perempuan itu adalah kunci dari pembangunan peradaban tadi kata Bunda, saya catat betul bahwa peradaban itu menyatu dengan tempat. Peradaban itu juga menyatu dengan kaum perempuan, saya pikir sebagai jantung dari bangunan keluarga-keluarga masyarakat Melayu dan termasuk masyarakat Muslim secara umum, saya pikir ya. Lanjut. Nah langsung saja saya percepat ya, mungkin karena waktu juga, tadi sudah banyak dibahas oleh Bunda juga, lanjut saja, next. Nah ini gambaran konflik agraria saja, grafiknya yang terus meningkat di era Jokowi, jadi 68% tanah di seluruh daratan di Indonesia saat ini dikuasai oleh 1%, Bunda. Kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar, sedangkan 1%-nya diperebutkan oleh 99%. Nah, di slide berikutnya, next, ini yang menggelisahkan saya, Bapak Ibu semua. Menurut Sekjen KPA Dewi Sartika, itu konflik agraria ini sudah masuk ke wilayah-wilayah pemukiman padat, ya, kampung-kampung dan wilayah adat. Nah, yang mengeresahkan saya ketika ini sudah masuk pada area sensitif, yaitu area pemukiman, maka ancaman itu kepada keberlangsungan hidup atau livelihood itu tentu semakin luar biasa gitu ya. Karena apalagi ketika kita berbicara pemukiman, tanah, itu adalah bagian dari kebutuhan papan ya, kebutuhan perumahan bagi banyak keluarga, bangunan rumah tangga di Indonesia dan di seluruh dunia, saya pikir gitu ya. Ya, lanjut. Nah, ini yang tadi mungkin saya pinjam salah satu pernyataan manajer kampanye Walhi ya, relokasi mie instan tadi sudah disampaikan juga sama Bung Pandi, saya tidak perlu menjelaskan lagi, skip saja, tapi memang yang terjadi seperti itu. Dan memang salah satu guru besar hukum ya, Prof. Maria, menulis di Kompas ya, lingkaran konfliknya selalu luar biasa, dari mulai struktural tadi sudah digambarkan oleh Bunda juga, dan dari konflik relasi, konflik bahkan konflik data gitu ya. Kalau dalam tulisan beliau ini saya tidak perlu jelaskan lebih lanjut, sudah sangat jelas gitu ya Bapak Ibu semua.
Nah, ini tentu saja yang menjadi korban paling utama dan pertama itu adalah the most vulnerable people adalah women and children gitu, perempuan dan anak. Dan tentu saja para lansia gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang saya tadi pinjam istilah Project Gajah Putih, setelah saya telusuri ternyata White Elephant ini adalah berakar dari budaya kerajaan Siam. Jadi gajah putih ini adalah budaya di Thailand, bagaimana ya lambang, jadi ketika dia dihadiahi oleh Raja Gajah Putih belum tentu senang, karena ternyata dia hanya tidak bisa produktif ya, tidak seperti mungkin sapi atau kerbau yang bisa membantu apa namanya, banyak keluarga untuk bisa bertahan hidup ya, atau bermata pencaharian, tetapi Proyek Gajah Putih ini memang lebih justru menjadi beban ekonomi, ekologi, bahkan beban sosial yang dalam jangka panjang yang harus ditanggung oleh si penerima hadiah dari si Raja Siam ini. Ceritanya begitu. Jadi ini satu simbol, menurut saya kok mirip ya. Hari ini makin banyak proyek-proyek yang sifatnya gajah putih, yang tidak mengedepankan kepentingan kaum lemah, tidak mengedepankan kepentingan rakyat, tidak mengedepankan kepentingan umat, tapi justru hanya untuk menyenangkan investor. Sebenarnya mungkin dianggap tadinya tidak signifikan gitu. Di era perang dingin kan pertanyaan tentang nuklir ya, keamanan internasional, militer itu menjadi faktor yang paling penting. Jadi itu isu-isu high politics itu seperti itu. Nah, saya melihat peluang untuk melakukan perubahan ini justru hari ini di era setelah pasca perang dingin itu justru dari isu-isu kaum perempuan, Bunda. Kita bisa menggerakkan melalui isu-isu yang menyentuh kemanusiaan, menggerakkan publik, menggerakkan nalar publik, menyadarkan, menyegarkan, termasuk menyadarkan dan mengedukasi bagaimana sebenarnya ada loh paradigma politik yang juga dia membela kepentingan kepentingan manusia tanpa harus mengorbankan kemajuan peradaban. Saya pikir seperti itu. Lanjut. Nah, dalam Islam, dalam kajian kami di Institut Muslimah Negarawan, kami banyak merujuk kepada pemikiran politik Islam. Bagaimana Islam itu kan sebenarnya mendefinisikan politik itu sebagai urusan umat. Dan di sini juga salah satunya adalah kaum perempuan. Jadi saya melihat di dalam Islam justru kebalik gitu ya. Pengurusan-urusan umat termasuk kaum perempuan dan keluarga itu adalah bagian dari prioritas politik gitu. Prioritas politik termasuk penghidupan tadi rakyat. Proyek-proyek Gajah Putih itu seharusnya tidak terlalu masif ya. Saya pikir seperti itu. Lanjut. Nah, ini jadi paradigma Islam soal perempuan gitu ya. Islam tidak memandang anak dan perempuan itu sebagai objek yang mudah dipinggirkan ya. Tapi perempuan itu adalah irdun ya, kehormatan. Mungkin mereka adalah pihak yang paling tidak punya kendali atas tanah. Karena itu Islam memandang bagaimana kaum perempuan dan anak ini wajib dinafkahi. Diberikan financial security, keamanan finansial, terus penghidupan yang layak, karena justru di tangan mereka kendali atas peradaban itu terjadi, generasi itu berlanjut. Nah, ini yang saya pikir ketika kita berpikir dalam long term ya, dalam konteks high politics, ketika perempuan itu ditempatkan dalam konteks prioritas politik, pembangunan manusia, pembangunan modernisasi teknologi atau apapun nama branding proyeknya yang canggih-canggih dan cutting edge itu harusnya tidak mengorbankan perempuan dan keluarga. Saya pikir mungkin itu sedikit ya sebagai penutup mungkin. Next. Ya, jadi ini lanjut aja next. Ya, di sini salah satu yang saya kutip juga dari Ibnu Khaldun ya, bagaimana ada satu bab yang menarik dalam kitabnya yang terkenal Muqaddimah gitu ya, kebijakan pembangunan harus mempunyai strategi yang teratur, adalah perhatian Islam terhadap kualitas aktor pembangunan. Tadi kalau Bapak tadi mengatakan aktor-aktor pembangunan sekarang sudah mulai diberi nasib yang terbaik ya.
Ya, karena mungkin mereka lebih, bahkan ada yang mengatakan cuan itu tidak bertuhan gitu. Nah, ini kan ketika aktor-aktor pembangunan itu kualitasnya seperti ini, sementara kalau kita melihat justru dalam Ibnu Khaldun itu menggambarkan keteraturan pembangunan itu dimulai dari aktor pembangunannya, aktor yang melakukan, mengeksekusi, termasuk menjadi apa namanya, ya tadi di situ bahkan dikutip nasihat seorang yang bernama Abdullah bin Thahir ya, ketika anaknya diangkat menjadi pejabat ya, bagaimana dia harus bertakwa kepada Allah dan harus bisa mengelola terutama nasihat soal perputaran harta. Nah, dalam pembangunan itu kan investasi, uang, modal hari ini menjadi apa namanya poros ya, saya pikir seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang saya lihat bahwa dalam politik ekonomi Islam ya, Rasulullah SAW itu justru melihat apa namanya keberhasilan pembangunan peradaban itu kan salah satunya adalah membangun peradaban dan membangun keluarga, membangun manusia, bukan semata-mata membangun fisik ya. Lanjut saja, klik. Nah, satu hal yang menarik dalam paradigma politik ekonomi Islam yang saya pahami, memang dia mengunlock ketika kebutuhan pokok itu dipenuhi, maka tentu saja pertumbuhan pembangunan manusia itu akan bertumbuh ya, bertumbuh dan apa namanya, itu yang harus diprioritaskan, bukan semata-mata tadi ya kemegahan dari proyek-proyek itu. Ya, saya pikir mungkin itu dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.